Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita belajar IPS tentang interaksi sosial. Nah, sebelum mulai kamu boleh komen di kolom di bawah nama kamu, kelas kamu, dan juga sekolah kamu ya. Nah, boleh juga kamu klik tombol subscribe supaya kamu mendapatkan notifikasi ketika ada video baru. Kita mulai ya. Nah, siapkan buku catatanmu supaya kamu bisa lebih memahaminya. Nah, apa sih interaksi sosial itu? Nah, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antara satu individu dengan individu lainnya atau disebut dengan antar individu. Lalu ada juga individu dengan kelompok dan juga ada kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita. Kenapa? Karena individu itu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Nah, kamu kan sudah tahu ya kalau manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Kenapa disebut sebagai makhluk sosial? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, jadi membutuhkan orang lain. Nah, itu juga yang disebut sebagai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu ada juga yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Nanti kita akan bahas di akhir video ya. Nah, interaksi sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi antar individu, yaitu interaksi yang terjadi antara satu orang dengan satu orang lainnya. Contohnya, lihat pada gambar. Contohnya itu adalah interaksi satu orang siswa laki-laki dengan satu orang siswa perempuan sedang mengobrol. Atau contoh yang terdekatnya, misalkan kamu di kelas mengobrol dengan teman sebangkumu. Nah, itu disebut sebagai interaksi antar individu ya. Jadi dari satu orang dengan satu orang lainnya. Sekarang yang kedua, ada interaksi individu dengan kelompok. Nah, apa sih? Nah, kalau ini adalah interaksi yang terjadi antara satu orang dengan sekelompok orang. Jadi antara satu orang dengan orang yang lebih banyak. Contohnya apa? Contohnya adalah guru di kelas sedang mengajarkan siswa-siswanya sebuah pelajaran. Jadi kan antara satu orang guru dengan sekelompok murid. Nah, itu disebut sebagai individu dengan kelompok. Lalu yang ketiga, ada interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi itu adalah interaksi yang terjadi antara satu kelompok orang dengan sekelompok orang lainnya. Contohnya misalkan interaksi antara kelompok sepak bola Persib dan juga Persija. Nah, itu disebut sebagai interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi ada satu kelompok berhubungan dengan kelompok yang lainnya. Atau misalkan kamu membuat kelompok di kelas, nah berhubungan dengan kelompok yang lainnya, itu disebut dengan interaksi kelompok dengan kelompok ya. Lalu apa sih perbedaannya dengan interaksi lingkungan alam? Nah, kita juga selain berhubungan dengan orang lain, kita juga berhubungan dengan alam. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa berhubungan dengan gunung, sawah, atau sungai. Contohnya apa? Contohnya adalah interaksi manusia atau petani ketika menanam padi hingga dapat menghasilkan beras untuk kehidupan manusia. Nah, kita lihat gambar ya. Yang pertama, ada benih padi yang ditanam di sawah oleh petani. Nah, ini salah satu contoh interaksi yang terjadi antara manusia atau individu dengan alam. Nah, setelah menanam pasti akan menghasilkan beras. Nah, berasnya itu dijual atau disebarkan kepada pembeli. Lalu kita sebagai pembeli mengolah beras tersebut hingga menjadi nasi. Nah, itu disebut sebagai interaksi dengan alam ya. Jadi selain kita berinteraksi dengan manusia atau dengan manusia-manusia yang lain, kita juga berinteraksi dengan alam. Nah, setelah kamu memahami pelajaran tadi, kamu boleh isi tabel di bawah ini. Yang pertama, jadi kamu harus mencari contoh-contoh lainnya antara interaksi individu dengan individu atau individu dengan kelompok
atau kelompok dengan kelompok, dan juga interaksi dengan alam. Contohnya yang pertama, kalau interaksi antara individu dengan individu. Contohnya ibu dan ayahmu sedang mengobrol di ruang tamu. Itu kan antara satu orang ya, antara satu orang ibu dan satu orang ayah. Jadi itu individu dan individu. Lalu yang kedua, interaksi antara individu dan kelompok. Misalkan guru mengaji sedang mengajarkan bacaan sholat kepada santri-santrinya, jadi antara satu orang dengan sekelompok orang yang lebih banyak. Lalu ada interaksi kelompok dengan kelompok, misalkan kelas 5A dan 5B sedang berdiskusi masalah kebersihan sekolah ya. Jadi satu kelompok siswa dengan satu kelompok siswa yang lainnya. Lalu ada juga interaksi dengan alam. Contohnya Arin sedang menyiram tanaman di kebun. Jadi Arin tidak berhubungan dengan orang lain, tapi berhubungannya dengan kebun. Itu disebut dengan interaksi alam. Nah, kamu cari lagi contoh yang lainnya ya. Kalau ada yang tidak kamu pahami, kamu boleh komen atau kamu boleh tanyakan langsung ke gurumu. Selamat mengerjakan.